Perkenalkan, ini Foni, istri saya, dan saya Jeffrey. Kami baru saja menikah, ya belum lama lah ya, jalan 29 tahun gitu ya. Nah, jadi kami menulis buku ini berdua. Jadi nggak cuma saya, kami berdua ya, saya dengan istri saya gitu ya. Nah, ini yang kami coba berbagi kepada bapak-bapak ibu yang menonton maupun kepada masyarakat luas, khususnya kepada para pasutri lah. Gitu. Buku ini sebenarnya seperti yang kami katakan, ini adalah bentuk aktualisasi diri kami berdua, karena selain kami sebagai suami istri, kami juga aktif terlibat di dalam pendampingan keluarga dan pemerhati keluarga gitu ya. Nah, jadi buku ini kami dedikasikan sebagai bentuk aktualisasi diri kami sebagai pasangan suami istri. Nah, kami tahu kehidupan perkawinan suami istri itu tidak mudah ya. Panggilan hidup sebagai pasutri, ya kami singkat pasutri ya, pasangan suami istri, itu tidak mudah, jatuh bangun ya. Banyak roller coasternya gitu ya, suka dukanya gitu ya. Banyak di luar sana yang berhasil melaluinya ya, tapi tidak sedikit juga yang gagal. Ya, di tengah jalan banyak yang terpaksa harus menyerah, berpisah dengan segala macam alasan gitu ya. Nah, buku ini kami harapkan ya bisa menjadi tips ya, atau bisa menginspirasi ya para pasutri di luar sana, ataupun mereka yang sedang ingin ya membangun kehidupan berkeluarga ya. Lagi pacaran tapi pingin serius nanti, tapi ada kekhawatiran papa mama saya berpisah, saya nggak mau terpisah, tapi gimana caranya? Nah, kami berharap buku ini ya betul, semoga bisa membantu mereka mendapatkan inspirasi dan tips bagaimana sih caranya agar bisa pernikahan itu jadi enak gitu loh. Karena sebenarnya pernikahan itu bisa enak loh ya, bisa menjadi seperti makan enak gitu ya, asal tahu gimana ngeraciknya gitu. Betul ya, Poni ya? Iya, jadi kalau ada yang trauma ya karena keluarganya bukan dari keluarga yang broken home ya. Nah, mungkin dengan membaca buku ini mereka terinspirasi bahwa tidak semuanya seperti itu. Ya, mereka bisa betul. asal mau berusaha. Ya, itu alasan kami kenapa menulis buku ini gitu ya. Kalau ide menulis itu seperti tadi sudah Jeffrey katakan, kami menikah kurang lebih baru lah ya, 29 tahun gitu ya. Jadi tentunya banyak jatuh bangun yang kami alami, dan kami juga berusaha ya, berjuang gitu. Memang nggak mudah, tidak mudah ya. Dan kami juga seperti Jeffrey bilang juga, kami pemerhati dan pendamping keluarga. Jadi ketika kami banyak menemukan para pasutri yang datang curhat ya, Jeff ya. Pasutri itu datang curhat. Pasutri muda rata-rata. Iya, rata-rata pasutri muda ya, perkawinannya ya. Datang curhat ke kami ya. Mereka juga struggle ya, mereka juga berjuang, betul. Gitu kan. Mereka kesulitan dan bahkan menyerah, hampir menyerah ya. Jadi kami pikir kami tidak bisa menjangkau banyak orang. Ya, nggak mungkin satu-satu gitu ya, nggak mungkin satu-satu gitu. Ya, kami tidak mungkin menjangkau banyak orang satu-satu. Akhirnya terpikirlah ide menulis ini. Ya, sehingga dengan buku ini kami berharap banyak yang bisa terjangkau di luar sana. Mereka membeli, mereka membaca ya. Dan tentu mereka juga harus mempraktekkan. Ya, karena cuma membeli, membaca terus tidak dipraktekkan juga ya percuma. Gitu. Seperti resep masakan ya, Jeff ya. Kalau kumpulin resep nggak pernah dipraktekkan, kita tidak pernah mencoba gitu. Ya, betul. Nggak tahu rasanya. Iya. Gitu ya. Jadi harapannya ketika mereka membeli, membaca, mempraktekkan ya, mereka bisa menemukan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga. Yes, betul. Nah, kira-kira idenya seperti kira-kira itu, begitu tuh. Gini, kenapa cuma 8 ya? Sebenarnya tidak ada angka khusus ya, tapi begini. Kalau kami bikin 38, 58, itu yang baca belum baca aja udah pusing gitu ya. Karena lihat banyak banget tipsnya gitu ya. Nah, jadi kami buat tips 8 ini, judulnya 8 racikan ini, mau merekap saja, bahwa 8 ini adalah inti dari resep atau
makan enak atau resep dari bahan-bahan utama lah ceritanya. Kalau makanan itu 8 ini adalah bahan utamanya, gitu ya. Mungkin kalau dimasakan tuh bumbu utamanya. Ya, gitu loh. Bumbu utamanya, bahan utamanya. Tapi banyak bahan yang lain ada untuk mendukung. Tapi tanpa yang utama ini rasanya tidak mungkin, gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa alasannya 8 racikan menikah enak gitu. Jadi gini, kita tahu ya Mbak Dinda, tidak ada loh sekolah pernikahan, nggak ada gitu ya. Kalau Anda mau jadi insinyur, itu ada sekolahnya. Ya, Anda mau jadi ahli makeup, ada sekolahnya. Anda mau jadi ahli kuliner, ada sekolahnya. Tapi kalau mau menikah, nggak ada sekolahnya gitu ya. Repot gitu. Nah, jadi buku ini kami mencoba bikin agar tadi para pasutri itu yang sudah berjuang ataupun yang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan mempunyai pedoman. Jadi 8 racikan ini berharap mereka, kalau mereka praktekkan saja, mereka ingat saja bumbu utamanya ini, maka kami rasa pernikahan mereka akan bisa jadi lebih enak seperti yang sudah kami alami gitu ya. Kami juga mempraktekannya. Jadi buku ini hasil dari jatuh bangun perjuangan kami gitu ya. Nah, jadi itulah alasannya kenapa kami memilih judul 8 racikan menikah enak gitu ya. Ternyata pernikahan bisa dibikin enak kalau tahu bagaimana meraciknya. Gitu. Itu kata racik, berarti racik itu kan kita Proses. perlu proses. Iya, nah, betul. Ngeraciknya tuh harus berdua, nggak boleh sendiri. Betul. Gitu. Ya, kira-kira begitu. Tentu ada ya. Ayo, Poni, kasih tahu lah. Iya. Tantangan terbesar buat kami itu adalah membagi waktu. Ya, karena kan di buku ini ada bagian Jeffrey yang harus menulis, ada bagian saya yang harus menulis. Nah, komitmen mengenai kebersamaan untuk menulis ini yang agak jadi tantangan besar ya, Jeffrey ya. Betul. Karena kita juga masing-masing ada kegiatan sendiri. Betul, Jeffrey ada kerja, saya juga ada di pelayanan gitu ya. Tapi memang harus diniatkan. Jadi kami benar-benar harus niat cari waktu gitu, benar-benar harus menyelesaikan. Betul. Ya. Nah, puji Tuhan bukunya sudah jadi. Ya. Jadi tantangan itu sudah bisa kita lewati ya. Dan akhirnya bisa selesai. Jadi tantangan terbesar itu adalah waktu. Ya, bagaimana kami berdua berbagi, karena bukunya kan masing-masing ada partnya. Dari Foni ada partnya saya gitu ya. Kami coba kupas sedikit ya, biar nggak terlalu penasaran ya. Tapi kalau mau tahu detail nanti silakan order saja gitu ya. Oke. Namanya juga 8 racikan. Jadi ada 8 racikan. Buku ini benar-benar tip praktis di dalam kehidupan sehari-hari sebagai suami istri yang kami alami. Lalu kami bagikan kepada para pembaca semua yang juga mengalami, ya mungkin saja mengalami seperti yang kami alami sebagai suami istri, ya. Atau bagi Anda yang mungkin sedang mempersiapkan pernikahan, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, gitu ya. Racikan pertama itu kami beri judul, temanya itu tentang siapa kamu, gitu loh, ya, gitu. Kita tahu biasanya sama seperti kami ketika sebelum menikah kami juga pacaran. Gitu ya, pacaran kami juga dibilang lama enggak, dibilang deket, pendek juga enggak, 4,5 tahun kami pacaran gitu ya. Tapi tetap saja ketika menikah rasanya seperti nggak mengenal pasangan gitu loh ya. Seperti ada hal baru gitu, ada hal baru yang dulu pacaran ngapain aja gitu ya, kok sepertinya nggak kenal lagi gitu ya. Nah ini yang kami alami dan juga selalu kami dengar dari para pasutri yang curhat kepada kami. Kok jadi saya seperti nggak kenal pasangan saya gitu ya. Padahal pacarannya udah cukup lama gitu. Ada yang bilang, padahal saya pacaran 11 tahun loh Pak. Ya betul gitu. Tapi kok seperti waktu udah menikah seperti nggak kenal. Nah maka racikan pertama adalah kami mengingatkan kembali, kami ajak lagi untuk mengenal pasangan lebih dalam gitu ya. Nah jadi di buku ini kami bagikan bagaimana cara Anda mengenal pasangan lebih dalam. Ya, sama seperti yang kami alami. Ada tips-tipsnya, ada tekniknya agar kita bisa mengenal pasangan jauh lebih dalam
sebagai suami istri. Nah, itu racikan pertama, siapa kamu gitu. Siapa sih kamu gitu ya. Jadi itu pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh Pak Sutri ya, terutama kalau lagi berantem gitu ya. Siapa sih lu? Nggak kenal gua gitu kayaknya gitu ya. Oke. Lalu ada racikan kedua. Nggak cukup untuk mengenal saja, tapi kita juga harus belajar berkomunikasi. Ini penting. Jadi banyak Pak Sutri yang datang kepada kami, termasuk kami dulu, waktu baru-baru menikah ya. Kami kalau ditanya, Anda komunikasi nggak dengan pasangan? Komunikasi, kami ngomong kok dengan pasangan. Tapi herannya setiap kali ngomong jadinya berantem, gitu loh. Ya, niatnya mau ngobrol, tapi kok jadinya berantem tegang gitu ya. Jadi ngegas gitu ya. Nah, ternyata kami baru tahu, ternyata cara kami berkomunikasi keliru. Salah gitu ya selama ini. Nah, butuh waktu 29 tahun untuk mengenalnya gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang sedang berjuang dan yang akan menikah, nggak perlu nunggu 29 tahun lah gitu ya. Baca saja buku ini, di racikan kedua kami bahas gimana cara Pak Sutri itu berkomunikasi dengan lebih mesra, lebih intim tanpa bikin ribut. Nah, ternyata ada tipsnya, ada caranya, ada racikannya gitu. Nah, ini yang kami bagi. Jadi di racikan kedua kami ajak bagaimana belajar berkomunikasi gitu ya. Nah, masuk ke racikan ketiga, komunikasi tidak terlepas dari kemampuan mendengarkan. Gitu ya. Maka di racikan ketiga kami juga ajak teman-teman para pasutri untuk belajar bagaimana mendengarkan. Ternyata banyak pernikahan yang gagal karena kedua-duanya atau minimal salah satunya sulit mendengarkan. Ya, maunya didengarkan. Nah, itu yang menjadi problemnya. Ya, dianya mau didengarkan terus, sementara tidak mau mendengarkan pasangannya. Kalau Pak Sutri muda tuh sekarang suka begini, lu diam dong, dengerin gue dulu, dengerin gue. Nah, kalau dua-duanya ngomong begitu, siapa mau dengerin gitu ya. Nah, jadi kami di racikan ketiga, berdasarkan pengalaman kami, kayaknya penting untuk kami masukkan kemampuan mendengarkan. Yang seperti yang kami alami dan kami belajar. Hasilnya kami bagi di dalam buku ini di racikan ketiga. Bagaimana mengenal dan memahami pasangan dengan cara mendengarkan. Mau tahu gimana ya dibaca bukunya, bukunya. Betul ya. Nah, di racikan keempat ya, kami mengajak Pak Sutri untuk lebih jauh mengenal, memahami dan menerima perbedaan. Nah, ini penting. Banyak suami istri yang kami ketemu ngomongnya begini. Kami mau berpisah. Loh, kenapa? Udah nggak cocok gitu. Lah, kalau udah nggak, kalau cocok mah, kalau tunggu cocok mau sampai kapan? Ntar ketemu yang baru juga tetap akan ada nggak cocok. Pasti gitu. ada perbedaan. Iya gitu. Karena pada dasarnya kita berbeda. Orang kembar siam aja bisa beda gitu loh. Apalagi kita gitu ya kan. Jadi sangat klise kalau ngomong berpisah tuh karena nggak cocok gitu loh. Nah, maka di racikan keempat kami coba bahas bagaimana sih kita sebagai suami istri lebih mau mengenal dulu ya, mengenal perbedaan, lalu memahami perbedaan itu, dan yang paling penting menerima perbedaan itu satu sama lain, bahwa kita dengan pasangan ya memang beda gitu loh. Ya. Nah, itu di racikan keempat. Masuk ke racikan kelima, kami akan bahas selain perbedaan pada umumnya, ternyata yang paling mendukung untuk membuat konflik ataupun membuat semakin intim adalah memahami dan mengenal perbedaan pola pikir. Nah, di racikan kelima kami mengajak untuk mengupas tentang bagaimana perbedaan persepsi, ya, pola pikir, ya, mindset, tindak tanduk gitu ya, dan persepsinya. Ini juga berpengaruh kepada relasi Pak Sutri. Saya pikir begini, dia pikir begitu. Kok nggak sama sih kita gitu loh ya. Hal-hal kecil kadang-kadang jadi persoalan besar hanya karena apa? Perbedaan persepsi gitu ya. Dan itu sangat mengganggu relasi perkawinan seperti yang kami alami. Jadi kadang-kadang di perkawinan itu bukan karena hal besar loh kita ributnya, tapi selalu karena hal kecil yang numpuk-numpuk gitu ya, nggak terselesaikan. Yang tidak dikomunikasikan. Dan itu rata-rata semua karena perbedaan persepsi gitu ya. Nah, maka di racikan kelima kami angkat bagaimana kita mengenal, memahami, dan menerima perbedaan sudut pandang atau persepsi masing-masing gitu ya. Lalu di racikan keenam, nah ini dia,
kami ajak para pasutri untuk bisa mengetahui ternyata bertengkar itu bisa loh ya dibikin baik. Ya, jadi orang bilang bertengkar selalu buruk. Enggak. Ternyata bertengkar itu bisa loh jadi baik gitu loh ya. Tapi bukan kita ajak mereka Oh, bertengkar ya, Jeff, iya betul, bukan ngajak Iya. bertengkar ya, tapi kalau bertengkar jadi gini, banyak orang yang sadar bahwa bertengkar itu, konflik itu tidak baik. Sehingga mereka menghindari. Sehingga mereka Iya. tanpa sadar memilih untuk menghindar, Hmm. nggak mau konflik, akhirnya tekanan batin, Iya. gitu ya. Nah, padahal konflik itu bagus kalau bisa direspon dan ditangani dengan baik. Nah, di racikan ke-6 ini uniknya buku kami ya, kami akan membahas bagaimana sih cara kita bertengkar sebagai suami istri yang baik. Wah, heran ya, bertengkar aja ada yang baik gitu. Gitu ya. Nah, itu kami bagi di racikan ke-6. Iya. Jadi, Anda sebagai suami istri kalau mau bertengkar dan sudah baca mempraktekannya, ingat saja. Yuk tengkar yuk. Ya, mari bertengkar. Ternyata bisa loh bertengkar. Karena gini, konflik yang terjadi kalau direspon dan ditangani dengan baik, itu justru mendekatkan. Iya. Ya, mengeratkan, membuat lebih intim. Karena akhirnya kita jadi lebih mengenal. Gitu ya. Tapi dengan catatan, harus tahu gimana cara bertengkarnya. Gitu ya. Nah, di buku ini, di racikan ke-6, kami kupas. Gitu. Oke? Dan itu semua pengalaman kami juga ya. Jadi ini bukan ngarang-ngarang, Iya. ini benar-benar murni pengalaman jatuh bangun kami. Oke? Lalu yang ketujuh, kami mengajak para pasutri begini. Orang yang paling sering menyakiti kita itu adalah orang terdekat dengan kita. Setuju nggak, Mbak Dinda? Ya, orang yang paling dekat dengan kita, pacar kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, itu yang saudara kita, itu yang paling sering menyakiti hati kita. Karena kalau orang luar itu nggak kenal, gimana mau nyakitin gitu ya. Nah, maka di racikan ke-7 kami juga mengajak para pasutri untuk belajar mengampuni. Ya, karena di dalam kehidupan kami perkawinan 29 tahun tidak terbilang banyaknya saya menyakiti Foni dan demikian Foni juga menyakiti saya. Kalau tidak ada rasa keinginan untuk saling memaafkan dan tidak tahu bagaimana cara memaafkannya, ya itu akan sulit. Ya, jadi di racikan ke-7 kami juga bagikan tips bagaimana sih cara mengampuni dengan konsep yang namanya 5 bahasa maaf. Ya, 5 bahasa maaf ini bukan dari kami hanya mengutip dari salah satu pakar perkawinan konselor dunia ya yang kami pakai dan kami pikir ini bagus dan kami terapkan. Jadi kami bagi di dalam buku kami gitu ya. Jadi di racikan ke-7 kami mengajak pasutri untuk belajar, yuk kita sama-sama mau mengampuni gitu ya. Dan terakhir di racikan yang ke-8 kami mengingatkan kepada para pasutri bahwa pasangan kita ini itu adalah anugerah Tuhan juga, gitu ya. Jadi anugerah Tuhan itu anugerah dari Allah itu nggak cuma materi, nggak cuma pekerjaan, ya, nggak cuma anak yang sehat, nggak cuma rejeki, nggak cuma teman banyak, tapi salah satunya adalah pasangan. Coba ya, saya tanya kepada teman-teman yang nonton ya, sebelum Anda dapat pacar atau dapat pasangan, berapa sering Anda berdoa kepada Allah, kepada Tuhan minta tolong, Tuhan, kirimkan jodoh yang baik buat saya dong, gitu. Berapa lama berpuasa? Berapa lama berpuasa, gitu ya. Ya, tapi tiba-tiba Tuhan kirim, ketemu, lalu jatuh cinta dan menikah. Setelah menikah, lupa, kok disia-siakan, gitu ya. Lupa dia minta sama Tuhan. Iya, betul. Nah, jadi kami menyadarkan di racikan ke-8 bahwa biar gimana pun pasangan ini adalah anugerah Tuhan. Namanya anugerah Tuhan, Tuhan nggak pernah salah. Nggak pernah salah dalam memilih pasangan buat kita. Cuman kadang kitanya aja, ego manusia, yang bilang bahwa nggak cocok, bukan dia gitu. Tapi Tuhan nggak pernah salah. Nah, kami mau mengingatkan lagi di racikan ke-8 bahwa anugerah Tuhan itu tidak pernah salah, dan yang namanya anugerah Tuhan harusnya kita jaga dan kita rawat dengan baik. Kita sayang karena dia anugerah dari Allah, dari Tuhan sendiri. Itulah yang kami bahas 8 racikan. Nah, seperti yang kami katakan, 8 ini adalah bumbu utama, ya, resep utama atau bahan utamanya. Selebihnya tentu akan ada bahan-bahan lainnya. Gitu. Ternyata menikah bisa loh dibikin enak seperti makan enak, asal tahu bagaimana meraciknya. Kamulah, iya, coba. iya. Kenapa harus beli? Ya,
Buku ini nggak hanya berisi 8 racikan buku ini ya, tidak hanya berisi 8 racikan pernikahan yang enak ya. Jadi nggak cuma tips-tips ya, tapi itu dilengkapi juga dengan sharing kami. Yes. Ya. Itu yang membedakan dengan mungkin buku-buku yang lain betul, ya. Ada yang tips tapi nggak ada real life-nya apa sih sebenarnya gitu. Nah, ini sharing kami yang kami bagikan dengan cinta ya. Bagaimana kami berjuangnya ya. Jadi dengan kata lain ini adalah racikan yang praktis. Betul. Yang bisa langsung diterapkan. Nah, banyak pasutri yang datang ke kami itu mereka tidak tahu how to do. Nah, mereka berantem tapi nggak ngerti bagaimana berkomunikasi yang efektif. Nah, di buku ini kami bagikan ya, sharing-sharing kami. Jadi kami rasa buku ini boleh menjadi inspirasi buat mereka yang sedang berjuang untuk membangun relasi, jatuh bangun, dan yang terlebih tuh yang nggak ngerti harus bagaimana. Betul. Nah, ini buku salah satu yang boleh dikatakan bisa membantu mereka, ya, sehingga mereka juga bisa merasakan itu pernikahan yang enak. Gitu. Ya, kami bukan mau mengatakan bahwa buku yang kami buat ini adalah yang terbaik. Iya, benar. Bukan. Banyak buku di luar sana. Tapi buku ini kenapa dibeli tadi seperti yang Foni bilang, kami tambahkan dengan sharing kami, real, ya, real. Jadi para pasutri yang baca nggak cuma dapat teori tipsnya, tapi juga relate dengan pengalaman kami, yang mudah-mudahan juga relate dengan pengalaman mereka. Iya, siapa tahu mereka juga ada masalah yang dihadapi sama dengan kami. Kebetulan gitu. Ya. Nah, jadi praktis sekali. Jadi ibaratnya baca resepnya, praktek itu langsung enak lah gitu. Kira-kira begitu. Ya, gini. Pada dasarnya buku ini cocok untuk semua segmen pasangan suami istri. Itu segmen pertama, ya, yang utama, ya. Semua pasutri saya yakin mengalami apa yang kami alami dan perjuangannya, pergulatannya mirip-mirip, gitu ya. Nah, jadi semua pasutri merupakan segmen yang tepat untuk membeli buku ini. Karena apa? Karena semua pasutri, pasangan suami istri pasti menginginkan pernikahan yang enak tadi. Iya, dan pernikahan itu kan tidak cuma kalau sekolah kan sampai SD, SMP ya. Tapi kalau perkawinan tuh seumur hidup. Nah, jadi seumur hidup tuh perlu belajar ya. Betul. Termasuk kami. Ya, sampai sekarang pun masih belajar ya. Itu segmen yang pertama. Segmen yang kedua bagi mereka yang sedang menuju perkawinan gitu ya, yang udah serius, mungkin udah booking ya, udah pesen tempat ya. Nah, kan menuju gitu ya. Nah, daripada nanti sudah menikah baru ketahuan dan kejadian, lebih baik antisipasi. Nah, ini adalah segmen kedua bagi teman-teman kaum muda yang sedang serius membangun rumah tangga. Nah, ini buku ini boleh dibaca di awal gitu ya. Nah, sangat tepat. Karena kami kebetulan agamanya adalah Katolik, ya, maka kami buku ini sangat cocok bagi mereka yang Katolik. Tapi bagi yang non Katolik, ya, buku ini tidak membahas tentang agama. Ya, kami murni membahas tentang relasi, gitu ya. Jadi sangat cocok bagi siapapun yang ingin relasi perkawinannya menjadi lebih enak, gitu ya. Nah, tinggal nanti disesuaikan saja dengan agama masing-masing, gitu ya. Tentu setiap kitab suci, setiap agama itu punya kitab suci yang mengajarkan hal-hal baik terkait perkawinan. Nah, silakan Anda mengambil dari kitab suci masing-masing. Tapi yang kami fokuskan di sini adalah relasi, komunikasi pasangan suami istri biar pernikahannya tetap enak, gitu ya. Jadi bukan buku agama ini. Untuk segmennya. Jadi yang pertama, yang utama adalah semua pasutri. Yang kedua bagi kaum muda yang sedang menuju perkawinan. Gitu. Para suami istri bahwa gini, jangan takut untuk berusaha gitu ya. Anda yang sedang struggle di dalam perjuangan ya, di dalam pernikahan gitu ya, semuanya itu ada jalannya. Yang penting banyak-banyak doa ya, perkuat iman gitu ya, jalani dengan baik, lalu dan jangan lupa sebagai manusia kita perlu berusaha, betul ya. Nah, usahanya apa? Nah, menjadi lebih baik dengan cara kalau belum tahu. Nah, bagaimana Anda bisa mendapatkannya di 8 racikan menikah enak ini gitu ya. Itu sebagai salah satu
wujud atau ikhtiar atau usaha kita sebagai manusia. Iya. Selain kita memohon kepada Sang Pencipta untuk membantu kita memperkuat diri kita agar mampu gitu ya melewati roller coaster perjuangan dalam hidup perkawinan gitu ya. Iya. Jadi jangan takut untuk belajar agar kita menjadi lebih baik gitu ya, manusia yang lebih baik. Boni ada mau ditambahkan? Ya kalau dari saya perasaan saya happy ya. Yes. Dengan adanya buku ini, dengan adanya bedah buku ya, itu saya rasa tujuan kita untuk menjangkau Pak Sutri itu tercapai lebih luas ya. Happy banget. Ya happy banget dan semoga buku ini benar-benar bisa membantu, menginspirasi Anda yang sedang berjuang. Betul. Ya dan betul. kami doakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bersama berdua tuh mau. Betul. Gitu. Tidak ada yang tidak mungkin karena terus terang ini yang sudah kami praktekkan, kami alami. Yeah. Makanya buku ini muncul karena jatuh bangunnya kami. Gitu. Itu aja. Gitu aja ya. Terima Semoga kasih kepada bermanfaat. Mbak Linda, penerbit Adab Terima kasih. sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami. Yes. Ya, terima kasih.